untuk mengisi sehingga nanti tidak terputus saf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahala li'ibadihi tariqal ibadah wa wafahum ujurahum min khazaini judihi allati la tanfad. ومن عليهم بأعياد تعود عليهم بالخير والبركات وتكرر لهم بين مواسم العبادة لتشييد الأوقات بالطاعة. أشهد أن لا إله إلا الله جعل في تعاقب الأعياد عبرة لأولي الألباب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الداعي إلى الهدى والصواب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الحافظون لحدود الله والعاملين بأحكام الدين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gema takbir yang kita dengar di seluruh penjuru dunia sejak sore kemarin menandai berakhirnya bulan Ramadan yang mulia, bulan yang datang dengan lautan berkah yang memayungi kita dengan naungan rahmat. Ia membukakan untuk kita pintu-pintu maghfirah, bulan yang di dalamnya kita dididik menjadi orang yang takwa, berjuang dalam ibadah untuk mendapatkan ridhanya dan berharap kita akan memasuki kelak surganya. Bulan yang di dalamnya pahala amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap dosa dihapuskan. Allah Subhanahu wa taala berjanji setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Betapa rindunya kita dengan kehadiran bulan yang mulia ini. Jutaan doa terpanjat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dapat memiliki kesempatan untuk memasuki
beramal ibadah di dalamnya, meraih berkahnya. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala, ia mengambil sebahagian siapapun yang ia inginkan, dan ia meninggalkan siapa pula yang ia inginkan. Allah datangkan kepada kita wabah yang merenggut begitu banyaknya nyawa. Ada di antara mereka ahli keluarga kita, orang tua kita, teman sejawat, saudara-saudara kita yang sama-sama menantikan saat takbir seperti pagi ini. Namun hari ini mereka sudah tiada. Mereka kembali kepada Sang Pencipta, pemilik jiwa yang sebenarnya. Maka dengan hati yang tulus ikhlas, terucap doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmat, agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua di tempat yang mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari kemenangan. Setelah kita berjuang melawan hawa nafsu sebulan lamanya, melatih diri di dalam ketaatan, bersabar terhadap setiap godaan, kita berdiri setiap malam dengan hati yang penuh harapan, lidah yang senantiasa berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan tangan kita selalu mengulur untuk menjadikan kita orang-orang takwa yang sesungguhnya. Maka sudah sepantasnya lah hari ini kita sambut dengan bahagia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, "Lis-shaim farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berhari raya, dan yang kedua, kebahagiaan ketika kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun, bahagia ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Justru ini adalah awal sebuah kehidupan baru, yaitu kehidupan yang dihiasi dengan nilai-nilai takwa. Karena sesungguhnya Ramadan hanyalah satu proses yang bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi takwa. Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita dengar berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang takwa. Allah menginginkan agar kita hidup sebagai hamba yang ihsan, yang memiliki tujuan hidup yang mulia, berhias dengan akhlakul karimah. Karena sebab itulah manusia diciptakan, dan karena itu pula kita diberi amanah, diangkat menjadi khalifah, agar kita mampu dan dapat memberikan kebaikan kepada seluruh alam. Sungguh beruntung orang-orang yang hidup dengan nilai-nilai takwa. Lidahnya terjaga, pribadinya terpelihara, setiap tindakan dalam hidupnya ia sesuaikan dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah membentangkan rahmat untuk mereka, mengabulkan setiap harapannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untukmu pembeda, dan Allah hapuskan darimu kesalahan-kesalahan yang sudah engkau lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik rahmat yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan, innal muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh dengan isinya minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, tidak pula mendengar perkataan dusta, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh pemberian Allah itu amat banyak jumlahnya. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampak takwa tidak hanya kepada pribadi, keluarga, tapi juga kepada negeri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'." Dan sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami limpahkan kepada mereka berkah,
baik dari langit maupun dari bumi. Dari ayat-ayat ini dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi negeri yang makmur, aman dan sejahtera, tidak cukup hanya dengan melimpahnya sumber daya alam, tapi juga harus diikuti dan diiringi dengan kebaikan-kebaikan penduduknya. Berapa banyak kita lihat negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam, tapi mereka miskin dengan sumber daya manusia. Akhirnya kekayaan itu tidak memberikan manfaat apa-apa kepada mereka. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan dialami oleh penduduk Sabah. Mereka diberikan oleh Allah negeri yang subur, tanaman-tanaman yang baik, namun mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling dari ajaran Allah. Mereka melakukan kerusakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada mereka dengan penderitaan yang tiada ujungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dari dalam surah As-Saba, sungguh pada kaum Sabah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun dan di kanan maupun di kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi sayang mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami gantikan kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon dengan buah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon bidara. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka yang kufur, dan kami, kata Allah, tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang benar-benar kufur. Artinya, ketaatan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber barokah sebuah negeri. Dengannya Allah Subhanahu wa taala suburkan tanahnya, dan Allah cukupkan curah hujannya, serta Allah berikan kedamaian kepada penduduknya. Maka menjadi penting bagi kita untuk memastikan setiap tindakan kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan di tempat kerja kita. Inilah sebetulnya target Ramadan yang datang kepada kita, untuk membentuk pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Maka kesuksesan Ramadan itu tidak dilihat saat kita melaksanakan ibadah puasa, tapi dilihat setelah kita menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala muslimin tidak menurunkan syariat agama hanya terbatas kepada ibadah mahdhah semata, tapi ia mencakup seluruh aspek kehidupan kita tanpa terkecuali, tak satu pun yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini, kata Allah, sudah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan bagimu nikmat-nikmatku. Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka Allah memerintahkan kepada kita, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaakum bih la'allakum tattaqun." Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita pahami, ketakwaan tidak hanya terbatas dalam urusan ibadah, tapi harus tampak juga di dalam urusan sosial dan kemanusiaan. Karena kita tidak lahir dari bumi, tapi kita memiliki keluarga dan orang tua. Kita lahir dari rahim seorang wanita yang kita panggil dengan ibu, yang mengandung kita sebulan-bulan lamanya dalam keadaan lemah dan sangat lemah. Kadang-kadang ia tidak dapat memejamkan mata. Ia melahirkan kita dalam keadaan bersimbah darah, pertarungan antara hidup dan mati. Tapi beliau rela, bahkan andai kata lebih dari itu. 2 tahun lamanya ia menyapi kita, mendidik dengan penuh kasih, membesarkan kita dengan jiwa dan raga. Lemah dan letih mampu ditahannya, tak sedikit pun keluar keluhan dari mulutnya. Sentuhan kasih sayangnya membuat kita mampu berdiri pada hari ini, menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang hebat. Itu adalah karena doa kedua orang tua kita. Maka adakah yang lebih mulia daripada berbakti kepada keduanya?
Sedangkan Allah meletakkan surga di bawah telapak kakinya. Bahkan Allah ridha setelah kedua orang tua kita ridha. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapinya dalam 2 tahun lamanya, bersyukurlah kepadaku, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadamu tempat kalian kembali. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita tidak pernah berharap. Kita datang memberikan segudang dunia, lalu mengalungkan intan berlian ke lehernya dan memakaikan pakaian mewah ke tubuhnya. Hadirnya kita di tengah-tengah mereka itu sudah cukup bagi mereka. Memeluk kita satu persatu merupakan kado yang terindah dan paling mahal harganya saat ini. Mereka, walaupun kita sudah sangat besar, kita dewasa, orang hebat, tapi kita tetap putra-putri kecil mereka. Mesti sekarang kita berbalut dengan jubah besar, kebaya yang anggun, tapi di mata orang tua kita adalah anak-anak kecil puluhan tahun yang lalu. Begitulah kasih seorang ibu yang tidak terbatas, bahkan sampai ke penghujung usia. Setelah waktu merenggut kebugarannya, ia tak lagi seperti dulu. Tubuhnya yang rentah membuat aktivitasnya serba terbatas. Tulangnya rapuh, matanya kabur, tapi ada satu yang tetap tumbuh di hatinya dan takkan pernah layu dan habis dimakan usia, yaitu kasih sayangnya dan doa untuk anak-anaknya. Maka oleh karena itu pantaslah Id Al-Qarni rela menjadi kuda ibunya, memikulnya berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah yang jaraknya ribuan kilometer untuk melaksanakan ibadah haji. Rasa cintanya kepada ibunya membuat kakinya tak pernah letih. Walaupun harus mengitari Ka'bah 7 keliling, 7 putaran sambil menggendong ibunya, sungguh tak ada satupun yang dapat menjadi tukaran dari pengorbanan yang telah orang tua kita berikan kepada kita. Kasih sayang yang ia curahkan, sulit letih yang ia rasakan dalam membesarkan kita, kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami dan mendidik kami di waktu kecil. Jadikan setiap sentuhan kasih mereka ibadah, ya Allah. Setiap tetesan keringat dalam memelihara kami sebagai sedekah. Kasihanilah mereka di dunia dan di akhirat. Berikan akhir yang baik kepada mereka dan tempat yang lapang dan penuh rahmat di sisimu. Engkau Tuhan yang maha mengasihi. Jadikan doa-doa kami sebagai pelapang kuburnya. Jadikan ia sebagai taman dari taman-taman surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hati sudah bertakwa, maka tidak ada yang luput dari perhatiannya. Rasa kasih akan menutupi seluruh alam karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Mata akan berkaca, tangan kita akan mengulur dan menyentuh dengan kelembutan, berbagi untuk setiap orang yang memerlukan. Karena ukuran dari berapa besarnya keimanan dilihat dari seberapa mampu kita memberi dan berbagi. Kita tahu bahwa tidak ada satupun orang yang menginginkan kefakiran, tidak ada orang yang menginginkan kemiskinan. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa akan ada sebahagian dari manusia yang hidup dalam serba kekurangan. Jangankan untuk membeli baju baru, makan pun mereka susah. Akhirnya di tengah kemeriahan raya seperti hari ini, mereka tetap menelusuri trotoar jalanan untuk meminta-minta, berpindah dari satu tumpukan sampah ke tumpukan sampah yang lainnya, mengambil makanan yang sudah dibuang, mengumpulkan plastik dan botol hanya yang tidak lagi terpakai. Kadang anak-anak mereka yang masih kecil, bahkan bayi, turut serta dalam menantang perihnya kehidupan. Bagi mereka tidak ada perbedaan antara hari raya dan tidak hari raya, karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki apa-apa. Seolah-olah ada rasa bahwa raya ini bukan milik mereka, tapi milik orang-orang yang kaya. Muslimin, sungguh Allah tidak rela apabila kita orang-orang beriman membiarkan mereka begitu saja.
Bahkan Allah menyebutkan bahwa keimanan kita adalah keimanan yang dusta. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Mereka itulah orang-orang yang membiarkan anak-anak yatim dan tidak menyantuni orang miskin. Artinya, jika iman kita benar, pasti ia akan melahirkan rasa kasih, semangat saling berbagi dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang bersaudara. Kita berdiri seolah-olah satu tubuh. Apabila satu sakit, maka yang lain akan merasakan sakitnya. Sebab itu Allah mewajibkan kepada kita zakat fitrah, Allah mewajibkan kepada kita zakat mal, dan Allah juga menganjurkan kepada kita agar banyak bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Unuhu manil mas'ala fi mithli hadzal yaum." Jangan kalian biarkan orang-orang fakir itu meminta-minta seperti hari ini. Jangan kalian biarkan orang-orang miskin itu berkeliaran pada hari ini. Jadikan mereka kaya. Kalau kalian gembira, gembirakan hati mereka. Kalau kalian bahagia, berbahagialah bersama mereka. Karena sesungguhnya termasuk amal ibadah yang baik, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba, kita memiliki kewajiban melaksanakan semua perintahnya, mematuhi semua larangannya. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahid daim fala yazul wala yataghayyar, al-hakim alladhi ja'ala fi inqida'i ash-shuhur wa taqallubi al-layli wan-nahar ibratan liman tafakkar. La ilaha illa hu ja'ala al-falah liman 'amila bi ahkamid din. Ashhadu an la ilaha illallah fataha abwab rahmatih liman dawama 'ala ta'atih wa hajaba anwar hidayatih amman inqadha li shahwatih wa ghamasa fi ham'ati razilatih. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah imam al-muttaqin wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bid-din واهتدى بهديه. أيها المسلمون وأيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita beribadah karena Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan telah berlalu. Namun jika kita beribadah karena Allah, maka ketahuilah Allah tetap hidup. Dia tidak akan pernah tidur, dia tidak pernah menyia-nyiakan amal seorang hamba, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, ketaatan ini tidak boleh berhenti sampai di sini, tapi mari kita lanjutkan di bulan-bulan seterusnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذي يكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين أن أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم.